Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester basis data 2 dengan materi Project Based Learning. Dengan beranggotakan saya Puspita Najmulaili dengan NIM 2108300091. Perkenalkan, nama saya Chandra Adi Kusuma dengan NIM 2108300099. Kenalkan, nama saya Amrizal Muimin dengan NIM 2108300103. Perkenalkan, nama saya Dava Mirah Karina dengan NIM 210830001119. Akan kami bahas yaitu yang pertama adalah teknik atau cara melakukan normalisasi database yang meliputi normal form, tahap first normal form atau S1NF, tahap second normal form 2NF, dan tahap 3 third normal form atau 3NF. Yang kedua yaitu mengimplementasikan tabel yang sudah dinormalisasi dengan aplikasi MySQL Workbench dan PHP MyAdmin yang meliputi tabel pelanggan, tabel barang, tabel faktur, dan tabel transaksi. Yang ketiga ada membuat masalah dan penyelesaian menggunakan aplikasi MySQL Workbench dan PHP MyAdmin yang meliputi mengurutkan tabel barang berdasarkan field kode barang dengan klausa order by. Selanjutnya menjumlahkan seluruh isi data GTY, lalu menghitung jumlah data transaksi. Yang keempat, menampilkan data yang mengandung huruf I pada tabel pelanggan. Yang kelima, menampilkan nama barang dan isi pada tabel barang dengan tambahan kolom persediaan. Yang keenam, store prosedur. Yang ketujuh, membuat trigger. Dan yang terakhir adalah site server. Lalu materi terakhir ada penutup. Teknik atau cara melakukan normalisasi database. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Namun dalam prakteknya, dalam dunia industri, bentuk normalisasi ini yang paling sering digunakan adalah sekitar 5 bentuk. Membuat tabel-tabel dalam bentuk normal atau normal form tabel sesuai urut aturan normalisasi, yaitu first normal form 1NF atau bentuk normal pertama, second normal form bentuk normal kedua, third normal form bentuk normal ketiga. Database yang berisi item data awal yang semuanya di dalam satu tabel atau universal tabel dan ketentuan keterkaitan pada item data tersebut melalui prosedur-prosedur sesuai ketentuan 1NF, 2NF, dan 3NF. Dihasilkan database yang terdiri dari beberapa tabel, yang semua tabel dalam database tersebut sudah dalam bentuk 3NF. Berikut adalah contoh dari faktor yang sudah kami normalisasi database hingga 3NF. Yang pertama, normal form. Berikut gambar di samping merupakan contoh normal form yang akan kita buat. Dari data tersebut tercantum pada faktur penjualan ini bersifat mentah, dan dalam suatu tabel pada bentuk ini sangat mungkin untuk dijadikan normalisasi database. Normalisasi database ini bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan memastikan data berada pada tabel yang tepat. Tahap first normal form 1NF. Dalam rasional database tidak dikenakan adanya repeating group karena dapat terjadinya anomali. Pada 1NF, suatu relasi yang memenuhi normal pertama dan setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris, record. Pada tahap ini mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database, seperti berikut. Menghilangkan duplikasi data, membuat tabel terpisah dengan masing-masing kelompok data yang terkait, dan mengidentifikasi setiap baris dengan primary key. Tahap second normal form atau 2NF. Selanjutnya, pada tahap 2NF, syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Pada gambar di atas, tahap normalisasi 2NF tabel ini dipecah berdasarkan primary key, sehingga terciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key, lalu terbentuk normalisasi 2NF seperti berikut. Terdapat tabel pelanggan, tabel barang, dan tabel faktur. Berikutnya untuk tahap third normal form atau 3NF. Syarat normalisasi 3NF adalah jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu
bisa ke tabel baru, sehingga terbentuk tabel yang sudah melewati semua tahap normalisasi database, yaitu 3NF. Pada gambar di bawah ini, terdapat 4 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel barang, tabel faktur, dan tabel transaksi. Lalu selanjutnya implementasi tabel yang sudah dinormalisasikan. Pada tabel yang sudah dinormalisasikan menghasilkan 4 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel barang, tabel faktur, dan tabel transaksi. Berikut adalah cara membuat tabel yang sudah dinormalisasikan. Untuk yang pertama, tabel pelanggan. Berikut adalah cara membuat tabel pelanggan menggunakan MySQL Workbench. Untuk langkah pertama, membuat database terlebih dahulu dengan cara ketikkan create database PT Omega Soft cemerlang lalu klik Ctrl Enter. Lalu langkah kedua, membuat tabel pelanggan dengan cara mengetikkan create table pelanggan dengan kode pelanggan varchar 50, lalu nama pelanggan varchar 50, lalu klik Ctrl+N plus Enter. Lalu tidak lupa pada nama field diberi nama kode pelanggan, lalu ditandai sebagai primary key. Lalu langkah ketiga, mengisikan data-data yang tersedia pada field tabel pelanggan. Lalu ini tabel untuk membuat tabel pelanggan. Lalu yang kedua, tabel barang. Berikut adalah cara membuat tabel barang menggunakan MySQL Workbench. Untuk yang pertama, membuat tabel barang dengan cara mengetikkan create table barang. Lalu langkah kedua, mengisikan data-data yang tersedia pada field tabel barang. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya, Yang nomor 3 adalah tabel faktur. Berikut adalah cara pembuatan tabel faktur menggunakan MySQL Workbench. Yang pertama, membuat tabel faktur dengan cara ketikkan create tabel faktur, yaitu dengan mengisi nomor faktur dengan varchar 50, not null dengan tanggal varchar 50, default not null, jatuh tempo varchar 50, tanggal jatuh tempo dengan date default null dengan salus varchar 50, default null, kode pelanggan varchar 50, default null, kode barang varchar 50, default null, lalu ketikkan Ctrl Enter. Dan jangan lupa pada nama file nomor faktur ditandai sebagai primary key. Dengan langkah kedua, pada kolom kode pelanggan dan kode barang ada foreign key. Jadi berikut adalah cara untuk melakukan tanda pada tabel yang bersifat foreign key. Klik apply jika sudah selesai. Berikut adalah contoh gambarnya. Langkah ketiga, isikan data-data tersedia pada file tabel faktur dengan cara ketikkan insert faktur, nomor faktur, tanggal jatuh tempo, sales, kode pelanggan, kode barang, dan full, yaitu sebagai berikut. Setelah itu, lalu ketikkan Ctrl Enter, kemudian ketikkan select from faktur untuk menampilkan semua tabel faktur. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang keempat, tabel transaksi. Berikut adalah cara membuat tabel transaksi menggunakan MySQL. Dengan langkah pertama, membuat tabel transaksi dengan cara ketikkan create tabel transaksi dengan mengisi kode transaksi dengan panjang varchar 50, not null, nomor faktur varchar 50, default null, kode pelanggan varchar 50, default null, kode barang varchar 50, default null, dengan quantity varchar 50, default null, total varchar 50, default null. Lalu ketikkan Ctrl Enter, jangan lupa pada nama file kode transaksi ditandai primary key. Dengan langkah kedua, pada kolom nomor faktur, kode pelanggan, dan kode barang adalah foreign key.
Jadi berikut adalah cara melakukan tanda tabel yang bersifat urgent key. Klik apply jika sudah selesai. Berikut adalah contoh pada gambarannya. Yang terakhir, langkah ketiga, isikan data-data yang tersedia pada file tabel transaksi dengan cara ketikkan insert into transaksi dengan kode transaksi, faktur, kode pelanggan, kode barang, quantity, total dengan values sebagai berikut. Setelah selesai mengisi vault, lalu ketikkan Ctrl Enter, kemudian ketikkan select from transaksi untuk menampilkan semua isi data tabel transaksi. Hasil relationship antar tabel. Langkah keempat, jika sudah membuat semua tabel, maka hasil dari query tabel yang memiliki relationship atau hubungan foreign key adalah sebagai berikut. Membuat masalah dan penyelesaiannya menggunakan MySQL Workbench, PHP-MyAdmin, dan menggunakan aplikasi lainnya. Setelah kami melakukan normalisasi database sampai tahap 3NF dan mengimplementasikan tabel yang sudah dinormalisasi sampai tahap 3NF pada aplikasi MySQL Workbench, PHP-MyAdmin, atau aplikasi lainnya yang sudah dibuat, selanjutnya membuat sebuah masalah atau studi kasus dan cara penyelesaiannya. Berikut adalah studi kasus beserta penyelesaiannya yang sudah kita buat. Mengurutkan tabel barang berdasarkan field kode barang dengan klausa order by. Berikut adalah cara mengurutkan tabel barang berdasarkan field kode barang menggunakan klausa order by. Dengan cara select bintang form barang order by kode barang, lalu Ctrl plus Enter. Menjumlahkan seluruh isi data kuantitas. Selanjutnya untuk masalah menjumlahkan seluruh isi data kuantitas pada tabel transaksi dengan nama total kuantitas dengan klausa group by dan fungsi agregat. Dengan cara ketikkan select sum, isikan field kuantitas as total kuantitas from transaksi, lalu Ctrl plus Enter. Lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini, yaitu menjumlahkan seluruh total isi kuantitas. Yang ketiga adalah menghitung jumlah data transaksi. Berikut adalah tampilan tabel transaksi untuk melanjutkan pada studi kasus beserta penjelasannya. Selanjutnya, untuk masalah menghitung jumlah data transaksi yang terdeteksi pada tabel transaksi menggunakan field kode transaksi dengan klausa group by dan fungsi agregat. Dengan cara ketikkan select, count, seluruh kode transaksi as jumlah transaksi from transaksi. Lalu klik Ctrl plus Enter, lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Yang keempat, ada menampilkan data yang mengandung huruf I pada tabel pelanggan. Berikut adalah tampilan tabel pelanggan untuk melanjutkan pada studi kasus berikutnya. Lalu, untuk masalah menampilkan data yang mengandung huruf I pada tabel pelanggan dengan klausa where dan operator like dengan cara ketikkan select bintang from pelanggan where nama pelanggan like %i adalah tanda untuk menampilkan data yang mengandung huruf I. Lalu klik Ctrl plus Enter, lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya menampilkan nama barang dan isi pada tabel barang dengan tambahkan kolom persediaan. Berikut adalah tampilan tabel pelanggan untuk melanjutkan pada studi kasus beserta penjelasannya. Terdapat kode barang, nama barang, isi, dan harga satuan. Lalu selanjutnya untuk masalah menampilkan nama barang dan isi pada tabel barang dengan tambahkan kolom persediaan. Jika kurang dari 40 adalah kurang, jika kurang dari 50 cukup, jika kurang dari 100 cukup banyak, dan lainnya paling banyak. Dengan klausa where menggunakan operasi case statement, dengan cara ketikkan select nama barang, isi, case, when isi kurang dari 40, dan kurang, when isi kurang dari 50, dan cukup, when isi kurang dari 100, dan cukup banyak.
else paling banyak N. Persediaan from barang. Lalu klik Ctrl Enter, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Lalu keenam, store prosedur. Langkah pertama, contoh studi kasus yaitu tentang store prosedur, di mana ketika barang yang terjual pada tabel barang, di mana jika kondisi pada ketentuan dari stok isi di bawah 10, akan keluar notifikasi barang hampir habis dan memperlihatkan sisa stok tersebut. Gambarnya seperti ini. Lalu langkah kedua, untuk mengimplementasikan selamat sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat prosedur dengan nama cek stok yang dimana prosedur ini berfungsi mengurangi stok yang tersedia dengan stok yang telah dibeli. Caranya seperti gambar bawah ini. Lalu langkah ketiga, setelah prosedur pertama telah dibuat, kita lanjut membuat yang kedua yang berfungsi sebagai notifikasi yang dimana kondisi barang telah ditentukan ketika barang tersebut telah kurang dari ketentuan akan muncul notifikasi dan diberi nama dengan isi stok dan cara pembuatannya seperti gambar di bawah ini. Lalu yang keempat, ketika prosedur telah dibuat, selanjutnya membuat trigger yang berfungsi untuk menginput secara manual. Ketika syarat dari prosedur itu terpenuhi, tidak akan muncul notifikasi. Tetapi ketika ada yang kurang, akan muncul notifikasi di mana kondisi tersebut akan memberitahu tentang stok akan habis dengan sisa stok. Seperti gambar di bawah ini. Yang ketujuh, membuat trigger. Studi kasus selanjutnya yaitu membuat trigger. Ketika transaksi atau pelanggan membeli barang lebih dari banyak akan mendapatkan bonus. Untuk trigger berikut ini berfungsi untuk menentukan dapat atau tidaknya bonus yang telah ditentukan. Untuk cara pengimplementasinya seperti gambar berikut ini. Setelah rumus tersebut sudah dituliskan dan berhasil, maka hasil yang dapat pada tabel transaksi setelah menggunakan rumus trigger yang sudah dibuat adalah sebagai berikut ini. Yang ke-8, Slide Server. Langkah pertama, mengaktifkan aplikasi Laragon untuk menghubungkan MySQL dan Apache. Jika sudah aktif, kita bisa menjalankan perintah config php dan list php. Buatlah kode dengan nama file config php dan berikut codingan untuk config php. Langkah kedua selanjutnya untuk melihat apakah fungsi tersebut sudah terhubung, ketik link localhost garing dengan latihan garing config php pada Google Chrome. Jika sudah, maka tampilan akan seperti pada gambar di bawah ini. Langkah ketiga, buatlah codingan dengan nama file list php dan berikut codingan untuk list php. Langkah keempat selanjutnya untuk melihat apakah fungsi tersebut berhasil atau tidak, ketikkan link localhost garis miring latihan garis miring list php pada Google Chrome. Jika sudah, maka tampilan akan muncul seperti gambar berikut ini. Yang pertama ada kesimpulan. Teknik normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang entiti dan relasi. Proses pembentukan tabel normal penuh atau normalisasi bertujuan untuk membuat sekecil mungkin terjadinya data lengkap, menghindari data yang tidak konstan terutama bila dilakukan penambahan dan penghapusan data sebagai akibat adanya data lengkap. Yang ketiga, menjamin proses identitas tabel secara tunggal sebagai determinan semua atribut. Proses normalisasi juga digunakan pada beberapa operasi yang berfungsi dengan data record, yaitu yang pertama ada operasi penambahan atau insert, yang kedua operasi penghapusan atau delete, yang ketiga operasi pengubahan atau update, dan yang terakhir ada operasi pembacaan data. Apabila terjadi kesulitan saat
kesulitan pada saat proses data, maka tabel-tabel dipecahkan menjadi beberapa tabel yang merupakan hasil pengelompokan data berdasarkan entiti masing-masing. Syarat dalam melakukan normalisasi yang pertama adanya field atau atribut kunci. Yang kedua berdasarkan kepada ketergantungan fungsi. Pada normalisasi ini diimplementasikan dengan beberapa tabel dengan menggunakan MySQL Workbench, PHP-MyAdmin, dan aplikasi lainnya. MySQL merupakan salah satu perangkat lunak sistem pengelola basis data Database Management System. MySQL juga dapat dikategorikan sebagai Relation Database Management System RDBMS. Karena dalam pembuatan basis data pada MySQL dapat dipilah-pilah dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel pada MySQL terdiri atas jalur horizontal dan lajur vertikal. MySQL pada saat ini banyak digunakan oleh pemrograman web untuk membangun situs yang memerlukan basis data sebagai data dan pengolahan data. Untuk keperluan menampung data di server, perlunya sebuah database. MySQL merupakan sebuah program aplikasi untuk membuat database yang umum digunakan pada web server. MySQL banyak digunakan karena kemampuannya dalam menampung data yang cukup besar dan proses yang cepat dalam memanggil data. Untuk PHP-MyAdmin digunakan untuk menangani administrasi MySQL yang mendukung berbagai operasi MySQL, diantaranya yaitu mengelola basis data, tabel-tabel, bidang atau fields, relasi atau relations, indeks, penggunaan atau user, perizinan atau permissions, dan lain sebagainya. Saran, laporan kegiatan ujian akhir semester UAS ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang normalisasi database, mengetahui cara mengimplementasikan tabel yang sudah dinormalisasi menggunakan aplikasi MySQL Workbench, PHP-MyAdmin, atau aplikasi lainnya, dan mengetahui cara menyelesaikan masalah yang sudah dibuat seperti data definisi language atau DDL, data manipulation language DML, atau macam-macam fungsi MySQL, distinct, join, dan lain-lain, soal prosedur dan trigger. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.